Oke teman-teman, kita lanjut lagi berbincang ilmu dengan Pak Koko. Pertanyaan berikutnya, Pak. Saat-saat ini kan sedang banyak marak-maraknya tentang afirmasi, vibrasi, dan kekuatan frekuensi atau law of attraction itu, Pak. Itu bagaimana cara kita bisa mengelola energi itu agar itu berdampak positif dan baik bagi kehidupan kita dan sampai pada yang kita impikan tanpa ada masalah apapun, Pak. Seperti itu, Pak Koko. Law of attraction gitu ya, hukum Tarik. tarik menarik itu sebetulnya hukum alam ya. Orang umum, orang awam itu menyebut hukum, tapi itu yang benar adalah hukum sunatullah. Hukum Ya, sunatullah. ya, ada sunatullahnya. Jadi orang yang beriman atau tidak beriman, ya, kalau mengikuti hukum sunatullah, ya itu akan terjadi. Itu hukum yang memang diterapkan di alam raya ini. Real ya, Pak. Real. Berlaku bagi yang beriman Maupun tidak beriman. maupun yang tidak Iya. beriman. Iya. Jadi katakanlah gini, hukum law of attraction. Berbuat baik gitu ya. Entah itu beriman atau tidak beriman, itu pasti Allah membalas. Dengan dampak yang Ya, karena apa? baik. Sifatnya Allah sendiri. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ar-Rahman itu tuh semua diberi. Beriman atau tidak diberi semua. Kecuali hanya orang yang beriman dikasih rohnya Allah. Contoh ya, konkret gitu ya. Orang kaya di dunia itu semua ada uang untuk orang tuanya. Artinya berbakti untuk orang tuanya. Contoh yang lebih sangar ya, Firaun. Ya. Firaun itu ngaku Tuhan, tapi sangat luar biasa. Firaun itu kaya, kuat. Karena apa? Di situ ada hukum law of attraction yang Allah suka. Apa itu? Firaun ini sangat hormat, sangat sayang dengan ibunya. Ya. Walaupun dia seorang raja, tiap pagi Firaun itu ngurusin ibunya. Nyuapi, mandi, memandikan. Wah, ini yang masih Nah, jarang diketahui ya, iya. Pak. Sehingga apa? Sangat luar biasa. Firaun itu kalah setelah ibunya menikah dengan Musa. Sekarang siapa yang mau untuk contoh orang yang kaya? Semua gitu ya, hampir 95% itu hormat dengan orang tua. Dengan, nah ini hukum sunatullah atau law of attraction. Dan orang yang berbuat jahat, orang yang berpikir negatif, orang yang selalu tidak beres, itu ya ketemunya nanti dengan hal-hal yang tidak beres. Nah, yang penting untuk membersihkan itu kita supaya apa yang datang kepada diri kita itu yang baik, kita perlu membersihkan diri. Dari apa? Rasa iri, dengki, amarah, gitu ya. Kita selesaikan. Kita selesaikan semua. Nah ini penting ya. Kalau saya sering katakan dengan teman-teman, kita selaraskan dengan wahyu atau kita selaraskan dengan syariah.
itu lebih jos lagi. Contohnya bagaimana, Pak? Ya, kita menggunakan Al-Quran, bukan Al-Quran, As-Sunnah. Perintahnya apa? Allah itu perintahnya apa? Ya, apa yang dicontohkan Nabi? Kita ikutkan, kita ikut. Dan saya yakin kita nggak usah ngejar harta-harta yang akan ngejar. Oh gitu Kalau ya, Pak. pertanyaan saya, kira-kira enak dikejar harta atau kita ngejar harta? Enak dikejar harta dong, Pak. Oke, ya. Kalau dikejar harta, ya udah harta itu ikut Tapi apa kemauan. prinsip kayak gitu memang harus dibentuk ya, Pak. Iya, jelas. Itu harus dibentuk. Dan itu harus ada namanya koreksi ya. Koreksi frame gitu ya. Kita tuh punya frame. Banyak yang tidak sadar frame frame kita itu salah ya. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia itu punya luka batin, punya permasalahan masa psikologi. Karena masa lalunya itu tidak ada yang sempurna. Jadi untuk frame itu tadi fokusnya di pikiran atau dalam hati, Pak? Di dalam mental gitu ya. Jadi kita apa kita gali ya alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar itu menyimpan. Karena apa? Bisa saya katakan 95% yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kehidupan di alam bawah sadar. Sedang alam sadar itu hanya 5%. Seperti contoh Mas Gilang ya, dari rumah mau ke sini tadi naik kendaraannya mikir enggak? Nggak mikir. Iya, Loss. loss. Menggoknya berapa kali mikir enggak? Nggak dihitung. Enggak dihitung. Terus masuk gigi 2 misi gigi 3 sampai yang tinggi ngitung enggak? Nggak dihitung. Enggak itu. Tancap gas aja. Iya. Ngerti-ngerti sudah sampai Tujuan. tujuan. Itulah fungsinya alam bawah sadar. Ya, otomatis. Sedang alam sadar itu betul-betul kita sadar. Contoh ya, menggunakan alam sadar itu lebih 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 sayang, lebih berat gitu ya, lebih tidak seperti itu ya. Contoh kalau contohnya gini, besok saya mau ke Cilacap dan tempat itu saya belum tahu. Ya. Apa yang saya andalkan? Pakai Google Map, Pakai map. pakai map kan? Kalau menggunakan map, kira-kira saya nyupir, ya bisa cepat atau tidak? Yang jelas berpikir. Berpikir tidak cepat karena apa? Nengok mapnya bener atau enggak, nanti berhenti. Ini jalurnya itu pakai jalur jalur apa namanya jalannya kecil atau besar, kan tidak seutuhnya ikut map gitu ya. Kalau ikut map nanti ya itu kadang-kadang kita maunya cepat ternyata masuk jalan kecil-kecil. Nah, Lewat kuburan. nah itu. Jadi jadi lebih lebih capek gitu ya. Dan saya yakin nanti pulangnya akan lebih cepat karena apa? Sudah tidak menggunakan Map. map, tidak menggunakan alam sadar. Udah gaspol gitu ya. Otak sudah alam bawah sudah mapping gitu ya, udah tahu jalannya sudah. Nah itu Itu yang bekerja alam bawah bawah sadar ya. sadar. Kita itu semuanya adalah apa yang alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu dari mana sih dapatnya? Ya apa yang kita lakukan terus menerus. Kalau kita terus menerus berpikir tentang atau berpikir berperilaku karakter kaya, ya otomatis kita akan menjadi orang kaya. Tetapi selama kita berpikir menjadi orang yang karakter miskin, ya sampai kapanpun kita tetap seperti orang miskin, gitu ya. Atau kita terbiasa menipu, gitu ya. Nanti akan menjadi seorang penipu. Ya. Nah itu yang harus diperbaiki. Harus tahu
Makanya banyak orang tidak tahu dirinya sendiri. Yang diketahui hanya apa? Nama, alamat, jenis kelamin. Nah, orang orang mudeng jenis kelamin kok didelok, didemok. Oh iya. Ya, kan? Padahal yang urgent tentang kita itu siapa, kita bagaimana, itu gak ada yang kita. Nah, parahnya lagi gini, orang yang sudah biasa berbuat salah itu menjadi biasa dan dia tidak merasa salah. Bisa saya katakan seperti eh, berambang gitu ya. Berambang itu lapisannya itu pertama udah merasa bagus saja, tapi dikupas-kupas sampai dalam baru tahu boroknya, baru tahu kelemahannya. Nah, itu pentingnya kita menguliti diri kita sendiri. Ya, kalau perlu ada mentor, ya udah kita jujur brutal atau mau dikuliti sampai blecet gitu ya, baru kita perbaiki satu persatu. Berarti itu pentingnya kita punya mentor ya Pak, punya guru Iya, agar perjalanan kita itu tahu arahnya iya, dan bisa iya, ikut mengevaluasi apa yang akan kita bidik, apa yang akan iya, kita kerjakan. iya, Oke, terima kasih Pak iya, Koko. sama-sama.